Kemudian tanggal 5 Januari, ini nggak ada yang tahu sebenarnya, ya saya bicara aja langsung. Bang Egy datang ke kantornya Bang Darmizal. 5 Januari. 5 Januari, kan tanggal 8 Januari di Solo. Tapi pada saat di Bogor itu dikunjungi, Bung Egy Cicat itu artinya begini, curhat mengenai penyakit dia tidak bisa ke Penang karena ada pencekalan itu, ya kan? Kan Bang Egy kan advokat dan paham lah bahwa ini ada KUHP baru yang mengedepankan namanya restoratif justice itu, ya. Makanya tanggal 5 ketemu. Nah di kantor itu mengungkapkan lah, Bang, Adinda Darmizal bisa nggak untuk menghubungkan dengan Pak Jokowi, bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi saya buka ini bukan diskenariokan dan bukan inisiatif dari kami ataupun Pak Jokowi. Jadi selama ini kan karena memang narasi yang beredar adalah ini ada peran juga dari relawan dan segala macam. Jadi itu memang murni permintaan dari Bung Egy Sujana. Iya, karena tanggal 5 untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, walaupun waktu tanggal 17 Januari beliau mengatakan gini ya. Ya mungkin paham juga lah kita ya. Tapi nggak ada kelanjutan. Gitu loh. Tapi pas 5 Januari dia utarakan itu bisa bertemu. Makanya report lah ya dengan ajudan ya, dengan Bapak bilang Bapak ya boleh tanggal 8. Oke. Sore jam 4 sore. Tanggal 5 Januari itu Bang Darmizal mengambil inisiatif lah. Mau nggak kalau saya belikan tiket lah atau apa gitu kan? Nggak bisa Bang. Abangmu ini punya. Udah mempersiapkan kalau untuk ke Solo. Kita ketemunya di Solo aja. Bang Darmizal tunggu di sana, Adinda Darmizal. Tunggu di rumah Pak Jokowi. Nanti saya yang ke sana. Itu nggak ada yang tahu bahwa Bang Damai Lubis itu diajak. Itu nggak ada yang tahu. Satu pun nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, kaget juga. Loh kok ada Damai Lubis gitu katanya. Karena yang ini kan cuma Bung Egy. Bang Egy dengan pengacaranya, ya dengan Bunda Elida itu kan. Nah di sana itu bertemu nih jam 4 sore sudah dijanjikan Bang Darmizal setengah 4 sudah di sana menunggu ya di rumah ajudan lah, itu baku hadapan rumah itu. Setengah 5 baru nyampe. Aku cerita dulu ya. Ya nggak apa-apa. Biar kita lebih enak. Kita biar bisa tahu runutan ceritanya. Gitu. Ya, saya dengerin. Jadi pas di rumah ajudan itu kumpul kan. Yang pertama masuk ke dalam itu ada Bunda Eldi sama Rahmat. Bang Rahmat di dalam. Ya ketemu dulu berapa menit lah bicara. Karena Bang Egy permintaannya jangan ada wartawan. Di jalan tuh jangan ada wartawan, jangan ada orang yang tahu. Itu syarat yang waktu itu di... Iya dia pengen itu kan. Karena begini masalahnya di rumah Pak Jokowi itu tidak pernah lepas yang namanya wartawan itu pasti banyak. Kenapa waktu itu Bung Egy mengatakan udahlah nggak usah ada media lagi, nggak usah ada media pada saat itu? Ya mungkin dia berpikir juga ya nggak maulah bahwa kunjungannya diketahui atau Loh, itu kan itu saya luruskan aja ya. Ya mungkin gitu. Selama ini juga dalam proses ini memang Bang Egy itu jarang-jarang mau memberi keterangan ke wartawan karena memang keadaannya yang sudah sakit. Tadi kan Bang Andi udah bilang. Jadi jangan dibilang karena takut ketahuan atau apa. Kalau saya rasa sih soal restoratif justice ya. Ini juga harus diluruskan. Kenapa mesti diluruskan? Ya, restoratif justice itu nggak bisa diajukan dengan setengah-setengah. Artinya yang di restoratif justice kan itu, saya jadi kayak ahli hukum nih, tapi sebenarnya enggak. Tapi setahu saya, restoratif justice itu mengampuni sebuah perbuatan. Jadi kalau yang diampuni perbuatannya, katakan saya pelapor dan saya mengampuni sebuah perbuatan yang dilakukan kepada saya, semua orang yang melakukan perbuatan itu terampuni. Nggak maksudnya satu grup itu 8 orang itu. Harusnya semuanya, karena yang dilaporkan 8. Walaupun yang mengajukan hanya Bung Egy Sujana waktu itu. Jadi kan begini betul. Juga. Saya harus sampaikan juga nggak biar sepotong-sepotong, ya. Jadi pas di sana itu, memang kalau kita lihat dan KUHP itu yang melapor, yang terlapor itu mengajukan masing-masing restoratif justice itu, bukan satu bundling gitu. Masing-masing, karena ini yang kena ini kan satu masing-masing orangnya, ya kan, secara individunya gitu loh. Melaporkan
meminta restoratif justice itu harus ada persetujuan dari pelapor. Oh, ya, Kalau itu betul. pelapornya itu setuju, bisa itu di jalan restoratif justice itu. Kalau nggak setuju, nah ini pelapornya ada berapa? Ada 4, bukan hanya Pak Jokowi, gitu kan? Alasannya, yang penting sebenarnya begini, di dalam percakapan itu, memang benar Bang Egy tidak mengatakan secara verbal bahwasannya saya minta maaf. Jadi di Solo itu tidak ada percakapan Verbal. secara verbal. Verbal ya saya katakan. Kalimat Ya, permintaan maaf, kata-katanya tidak kalimat ada. permintaan maaf itu tidak Ya. ada. Jadi yang kita lihat ini adalah beliau datang ke sana, jauh-jauh datang ke sana. Ya bukan katakan menasehati, enggak. Kalau menasehati tidak ada namanya restoratif justice.